Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mencatat nama Yosudarso sebagai pahlawan nasional dari Angkatan Laut yang gugur saat pertempuran di Laut Aru, Maluku, dalam melawan Belanda. Nama aslinya adalah Yosaphat Soedarso, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada 24 November 1925. Sedari kecil ia telah memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit. Ia gugur saat usianya 36 tahun, pada 15 Januari 1962 di atas kapal perang Republik Indonesia, KRI, Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Heer, Miss Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Saat itu, Yosudarso tengah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Indonesia, atau orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, kala itu. Sebagai perwira tinggi, Yosudarso tidak seharusnya turut terjun langsung di dalam operasi Laut Aru, namun ia rela mengorbankan dirinya dalam operasi tersebut dan menyelamatkan 2 kapal Republik Indonesia yang lainnya. Dikutip dari buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka, biografi para pejuang bangsa periode revolusi bersenjata, 1985, karya Tugiono KS dan Eni Sukaeni, pada 1947, Yosudarso mengikuti pendidikan pelatihan Opsir ALRI di Kalibakung, Tegal. Lalu pada 1950, selepas pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda usai Konferensi Meja Bundar, KMB, Yosudarso menempuh pendidikan Sekolah Angkatan Laut, SAL, di Surabaya. Dalam perjalanan karir selanjutnya, Yosudarso kerap ambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ia pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI, dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Rajawali, KRI Patimura, hingga KRI Macan Tutul. Selain itu, ia pun sempat menjadi hakim pengadilan militer selama 4 bulan pada 1958. Operasi di Laut Aru ini merupakan misi untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda setelah Presiden Soekarno menyerukan Trikomando Rakyat, Trikora, pada 19 Desember 1961. Operasi senyap di perairan Maluku ini terjadi pada 15 Januari 1962, saat itu ada 3 kapal perang Republik Indonesia, KRI, yang dilibatkan, yakni KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Sementara, Yosudarso adalah pemimpin KRI Macan Tutul. Namun sayangnya, pergerakan Yosudarso dan 3 unit KRI yang beroperasi di Laut Aru itu tercium oleh armada perang Belanda. Diketahui ada 3 kapal perang berukuran besar dengan persenjataan yang lebih lengkap di kubu lawan. Sadar akan kekurangan perlengkapan tempur, Yosudarso pun memerintahkan ketiga kapal Indonesia untuk putar balik dan mundur untuk sementara. Namun, kapal Belanda mengira tindakan kapal Indonesia itu merupakan sebuah manuver atau kelicikan untuk menyerang dengan melepaskan tembakan. Dalam buku Laksda Tenial Anumerta Yosaphat Soedarso, 2006, karya Mo. Umar mengisahkan, di tengah upaya penyelamatan dari kapal Belanda, mesin KRI Macan Tutul mendadak mati. Yosudarso pun berpikir keras, harus ada kapal Indonesia yang selamat. Akhirnya, KRI Macan Tutul yang dipimpinnya memasang badan untuk menjadi umpan, memberi peluang kepada 2 KRI lainnya untuk menyelamatkan diri. KRI Macan Tutul harus berhadapan dengan kapal perang Belanda yang siap menembak. Tembakan pertama meleset. Namun, di kesempatan kedua, KRI Macan Tutul pun tertembak. KRI Macan Tutul meledak dan perlahan tenggelam. Saluran radio sempat menangkap pesan terakhir yang dilantangkan Yosudarso sebelum KRI Macan Tutul benar-benar tenggelam di dasar laut bersama 24 orang yang gugur. Pesan terakhirnya yang disampaikan adalah, kobarkan semangat pertempuran. Yosudarso yang mengorbankan nyawanya dalam tugas demi kepentingan negara itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Selain itu, namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang milik TNI AL, yaitu KRI Yosudarso.